Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah patut kita aturkan karena pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kitab Nashaihul Ibad, di mana pada pertemuan kali ini kita sudah masuk pada maqalah yang ke-39 yang menjelaskan tentang simpanan Allah atau peti simpanan Allah, sesuatu yang disimpan oleh Allah dan hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang dicintai. Baik, langsung saja kita awali kegiatan kali ini dengan pembacaan suratul Fatihah, dengan harapan apa yang kita pelajari oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala dini hawala mana wa bi salatu sholih wa liqadha hajatina min hawaijid dunya wal akhirah. Hassallallahu maqasidana yassarallahu umurana umurad dunya wal akhirah. Wa nakhususu sholih mu'allif hadzal kitab Syekh Imam Nawawi Al-Bantani wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin amin wa ya mujibas sailin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin wa ya mujibas saili. Wal maqalatu utawidahu atasi'atu kang kaping 9 wa salasuna lan 30, berarti maqalah ke-39. Iku amba'dil hukamai dan riwayatake saking setengahe wong kang ahli hikmah. Annahu sak temene ba'dul hukama iku kala wis dawuh sinten ba'dul hukama. Salasun nyatane dawuh salasun utawi perkara telu iku min kanzillahi setengah saking pira-pira petine utawa gedunge Gusti Allah Ta'ala halemoho luhur sinten Allah, gudange Allah Ta'ala halemoho luhur sinten Allah. Aini mas tegese setengah saking perkara yudakhiru kang nyimpen ing mas sinten Allah Ta'ala halemoho luhur sinten Allah. La yungtiha kang ora menehi ing mas sinten Allah illaman angin ing wong ahabbahu kang demen sinten Allah ing man. Al-faqru nyatane fakir, itu yang pertama. Jadi simpanan Allah yang hanya akan diberikan kepada hambanya yang dicintai itu tidak lain, itu ada 3. Yang pertama itu adalah fakir. Apa itu fakir? Fakir itu adalah wahwa utawi fakir iku faktuma entae perkara yuhtaju kang den buatake opo ilahimah. Jadi ketika tidak adanya sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang, itu namanya fakir. Jadi fakir itu adalah orang yang senantiasa membutuhkan sesuatu, itu fakir. Nah, fakir ini bagian dari sesuatu simpanan Allah yang hanya akan diberikan kepada hamba-hambanya yang mencintai, yang dicintai oleh Allah. Artinya ya dari sini kita baru tahu gitu loh, bahwasanya dari setiap kefakiran yang kita miliki itu tidak lain adalah pemberian Allah yang hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintai. Kenapa dengan seperti itu? Kenapa kok seperti itu? Karena dengan sifat fakir ini, dengan catatan kita tidak pernah lari kepada selain Allah, berarti kita akan senantiasa membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat fakir yang seperti ini, insya Allah setiap doa kita akan mustajabah. Makanya sering saya katakan, kalau kita ingin mengetahui, artinya kalau kita betul-betul ingin mengetahui betapa dahsyatnya doa kita,
bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya langsung, maka tiadakan segala sesuatu selain Allah. Maka ketika fakir ini hanya fakir kepada Allah, saya yakin apa yang sampean butuhkan pada saat sampean mengembalikan semuanya kepada Allah, maka apa yang sampean inginkan itu akan tercapai. Karena di sini bisa kita ketahui, berarti kalau fakir itu adalah sesuatu yang merupakan simpanan Allah yang hanya diberikan kepada kekasihnya, berarti pada saat kita difakirkan, hendak itu adalah waktu yang tepat kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya fakir yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak lain agar kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena harta sudah tidak bisa diandalkan, karena teman sudah tidak bisa lagi diandalkan, karena semuanya selain Allah sudah tidak bisa lagi diandalkan. Maka fakir adalah solusi untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah hakikat daripada manusia sebagai seorang hamba yang senantiasa membutuhkan sang pencipta. Keren toh? Keren. Ya wajarlah, ini wong dawuhnya ini adalah dawuh Jabadil Hukama. Jadi simpanan Allah yang pertama yang hanya akan diberikan oleh Allah kepada kekasihnya itu adalah fakir. Lalu yang kedua apa? Yang kedua itu adalah wal maradu. Wal marodulan loro. Wal marodulan loro. Wa utawi marad iku ya'ridu. Wa utawi marad iku ya'ridu barang kang anyar teko. Iku yang ridu perkara kang anyar teko lil badani kanggo awak, lil badani kanggo awak. Fayukhrijuhu moko ngetokake apa marot ing man anil i'tidali saking njejegake utawa balance atau seimbang al khasikat tertentu. Itu yang namanya marot. Marot itu adalah sesuatu yang baru. Sakit itu adalah sesuatu yang baru yang datang kepada diri seseorang, yang justru akan menghilangkan sifat keseimbangan hidupnya. Jadi kalau sakit jelas tidak normal. Misal contohnya sakit gigi. Gigi yang biasanya bisa digunakan untuk makan, kok sakit gigi akhirnya dia tidak bisa digunakan untuk makan. Artinya keseimbangan gigi untuk bisa dipergunakan sebagai mana mestinya itu hilang. Dan itu yang dinamakan dengan sakit. Nah, ingat, ketika kita menerima sakit, ingat dengan makalah ini, bahwasanya sakit itu bagian dari simpanan Allah yang hanya akan diberikan kepada hamba-hambanya yang dicintai. Oleh karena itu ketika sakit harusnya kita bisa bersyukur gitu loh. Karena kita sedang diberi oleh Allah sesuatu yang sudah disimpan oleh Allah dan hanya akan diberikan kepada yang dicintai. Berarti ketika kita diberi oleh seseorang yang kita cintai, harusnya semakin tambah cinta kita kepada orang yang telah memberi. Kan harusnya seperti itu. Nah, ingat makalah ini. Ketika kita sakit, kembalikan lagi kepada Allah. Karena sakit itu adalah bentuk dari kasih sayang Allah kepada diri kita, agar kita bisa kembali kepada Zat yang Maha Kuasa, yang tidak pernah memiliki rasa sakit sama sekali. Tujuannya sakit itu biar menyadarkan kepada diri kita, biar menyadarkan kepada diri kita bahwasanya kita adalah seorang hamba yang lemah. Kita coba seperti Fir'aun. Fir'aun kan tidak pernah sakit, sampai-sampai dia mengaku Tuhan gara-gara dia tidak pernah merasa yang namanya rasa sakit. Itu Fir'aun. Nah, jadi bersyukurlah kita kalau masih diberi rasa sakit, karena rasa sakit itu adalah bagian dari bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya yang dicintai, agar ia mau kembali kepada Zat yang Maha Kuasa, agar dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan segala-galanya. Jadilah seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub kan menjadi kekasih Allah, sangat sabar menerima rasa sakitnya. Lah begitu juga kita. Apabila kita sakit, ingat dengan makalah ini, bahwasanya penyakit yang datang kepada diri kita adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita, agar kita mau kembali kepadanya. Itu yang kedua. Jadi salah sekali ketika kita merasa sakit terus kita ngumpat-ngumpat, tidak terima dengan rasa sakit yang kita
derita. Padahal kita terima kita tetap sakit dan kita kehidupannya nyaman. Kita tidak terima kita tetap sakit dan kehidupan mental kita ya juga tidak akan terawat begitu, tidak akan selesai begitu saja. Yo tetap ngersulo, sehingga proses penyembuhannya pun itu tidak akan semakin cepat. Maka sekali lagi dengan membaca makalah ini, kembalikan lagi semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang memberikan penyakit, dan pemberian Allah berupa penyakit kepada hambanya itu adalah tidak lain bentuk kasih sayang gitu. Itu yang kedua, simpanan Allah, yaitu berupa penyakit. Dan yang ketiga itu adalah sabar. Ini kuncinya. Fakir sabar, naik derajat kita. Sakit sabar, naik derajat kita. Tapi sebaliknya, ketika kita sakit atau kita fakir terus tidak sabar, nah itu malah jadi petaka. Yang fakir bisa menyedekatkan kita kepada kekufuran. Yang sakit malah akan menghilangkan kepada kita sifat untuk bisa mensyukuri semua nikmat yang sebelumnya kita bisa menikmati. Padahal kalau kita mau sadar, penyakit itu tidak pernah lebih lama dari kenyamanan, dari kesehatan yang sudah kita rasakan. Pasti sudah hampir bisa dipastikan. Orang umur 60 tahun paling mentok sakitnya paling lama 1 tahun. Selain itu tidak. Betul kan? Kalau ini bisa dikatakan sakit itu bagian dari simpanan Allah yang diberikan kepada hambanya yang dicintai. Dan yang ketiga simpanan Allah itu adalah sabar. Wasabru lan sabar. Wa utawi sabar iku tarku syakwa, ninggal adul, ninggal wadul, ninggal berkeluh kesah min alamil balwa saking pilorone ujian. Meninggalkan wadul li ghairillahi maring selaine Allah, la ilallahi ora maring Gusti Allah taala ale maha luhur sinten Allah. Jadi yang dimaksud sabar itu adalah orang yang senantiasa meninggalkan keluh kesah kepada selain Allah. Tapi tidak kalau berkeluh kesah kepada Allah, ya Allah, kula niki dipiringi fakir ngoten niki. Kenapa kok saya harus seperti ini ya Allah? Berikan kemudahan saya kepada. Tidak masalah kalau seperti itu, tidak masalah. Jadi yang bermasalah itu adalah orang tidak dikatakan sabar ketika dia berkeluh kesah kepada sesamanya. Berkeluh kesah kepada sesamanya pun itu karena ketidakmenerimaan dia atas apa yang diderita. Kenapa seperti itu? Ini keterangannya. Waridho utawi ridho bil qadha'i kelawan qadha iku layuk dahu ora den cacat. Iku layak dahu orang nacat fihi ing dalam ridho apa asyak wa atul ilallahi maring Gusti Allah wala ila ghairihi. Itu tadi yang saya jelaskan. Ridho dengan qadha itu tidak akan rusak ketika dia berkeluh kesahnya kepada Allah, tapi tidak ketika ia berkeluh kesah kepada selain Allah. Jadi tidak bisa dikatakan ridho dengan takdir atau ridho dengan ketetapan Allah ketika kita berkeluh kesah tidak terima terhadap apa yang kita derita kepada orang lain. Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah, tidak. Itu masuk pada kategori ridho dan masuk pada kategori sabar. Wa inna ma yukdahu angin pastine dan cacat bir ridho kelawan ridho fil maqdiyi yang dalam perkara kang dan tetap ake. Fil maqdiyi yang dalam perkara kang dan tetap ake, itu tadi yang saya jelaskan. Jadi kalau kita berkeluh kesah kepada orang lain atas apa yang kita derita karena kita tidak terima, itu tidak bisa dikatakan sebagai ridho atau tidak bisa dikatakan dengan sabar. Tapi kalau kita berkeluh kesah kepada orang lain, tidak lain adalah untuk mencari solusi. Seperti kita sakit datang ke dokter, kita kan tetap mengeluh toh. Nah, tapi kita terima apa yang kita derita. Jadi kita ke dokter itu berangkat atas dasar ikhtiar, atas dasar kewajiban seorang manusia untuk ikhtiar. Itu masih masuk pada kategori sabar. Jadi yang masuk pada kategori tidak sabar apabila kita berkeluh kesah kepada sesama
dan itu berkeluh kesah karena kita tidak terima. Itu wa innama lazima angin pastine tetap opo ridho bil qada'i qada. Karena memang ridho dengan qada itu adalah sesuatu yang pasti harus diterima. Percaya tidak percaya, mau tidak mau, kita harus tetap harus ridho. Sampai nggak terima ya kudu terima. Karena penyakit itu yang kita rasakan. Makanya tadi saya katakan, kalau kita tidak sabar, rusak mental. Selain kita sakit, mental kita rusak. Tapi kalau kita sabar, sakit kita tetap sakit, tapi mental kita tidak rusak, kita tetap tenang gitu loh. Itu bedanya di sana. Kenapa kok seperti itu? Bahwasanya ridho terhadap ketetapan, ridho terhadap qada Allah, ridho terhadap qadar Allah itu adalah sesuatu yang pasti. Kenapa? Li annal abda karena sak temene kawula iku labudda ora kena ora sapa abad iku ayyardo yang torido sapa abad bi hukmi sayyidihi kelawan hukumi sayyidi abad. Kada kaya ikilah keterangan fit ta'rifati kang tetep yang dalam kitab ta'rifat li Sayyidi Ali kedua Sayyid Ali Al-Jarjani. Itu adalah keterangan yang diambil dari kitabnya Alkitab At-Ta'rifat milik Sayyid Al-Jarjani. Kenapa? Karena memang seorang hamba seperti itu harus tetap ridho atau ia tetap terima dengan semua keputusan hamba, semua keputusan gustinya, semua keputusan majikannya. Lah wong hamba kok, mau apa lagi? Mau hamba kok. Kita hamba Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikehendaki Allah, terima tidak terima kita pasti harus terima. Karena itu pasti akan terjadi. Kita tidak akan bisa menolaknya. Gitu. Jadi percuma kita tidak terima mental kita yang kena, kita terima mental kita beres meskipun kita dalam kondisi sakit. Jadi kalau sudah sakit tubuh kita, janganlah sekali-kali menambahkan penyakit terhadap mental kita yang akan menyebabkan kita jadi orang yang gila. Intinya ingat bahwasanya Allah memiliki 3 gudang, 3 isi gudang yang dimana 3 hal ini tidak akan diberikan oleh Allah kecuali kepada mereka yang dicintai. Apa itu? Fakir, sakit, dan yang terakhir adalah sabar. Maka orang yang memiliki 3 hal ini, insya Allah dia akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhiran, semoga kita bisa menerima kefakiran. Kalau kita memang ditakdirkan fakir, artinya kita menjadi orang yang fakir yang senantiasa butuh kepada Allah. Ketika sakit, semoga kita menjadi orang yang sakit, yang sadar bahwasanya itu adalah pemberian Allah yang akan menyadarkan kita bahwasanya kita adalah makhluk yang lemah. Dan yang terakhir adalah sabar, kita meninggalkan keluh kesah kepada selain Allah. Kita hanya berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kita berkeluh kesah kepada orang lain karena ingin mencari solusi, bukan karena kita tidak terima akan apa yang sudah terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina fi salafus salih. Wa nafsususan liman lifadal kitab asya'ana wa al-bandani. Wa nafa'na bi wa bi'ulumi fid dharain min wa liqad hajatina min hajdina al-akhir sallallahu maqasidana wa yassarallahu umurana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu fardhu ilayya inda hajati ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Akhiran, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.